Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5006-5008. Gadis berbaju putih. Utusan patroli itu melihat Dev dengan mata yang semakin dingin, dan niat membunuhnya meningkat. Dev merasakan niat membunuh utusan patroli, dan dia juga memegang pedang tebasan naga dengan kuat di tangan kanannya, dengan ekspresi serius. Menghadapi utusan patroli yang sudah berubah menjadi dewa kegelapan, Dev tidak berani ceroboh, kalau tidak dia bisa mati. Senior, jika aku kalah nanti, kamu harus bergegas dan merasuki tubuhku untuk membantuku. Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. No problemo. Raja Iblis Awan Merah memiringkan kaki, berbaring di lautan pengetahuan Dev, berkata dengan tenang. Dev terkejut, dan berkata dengan sedikit marah, sial, kamu makan punyaku, minum punyaku, dan hidup punyaku. Sekarang kamu mengatakan hal-hal yang begitu dingin. Di mana hati nuranimu? Nak, jangan selalu mengandalkanku. Anda harus memiliki kepercayaan diri. Anda juga harus memaksakan diri. Jika Anda tidak memaksakan diri, bagaimana Anda bisa tahu betapa kacaunya Anda? Raja Iblis Awan Merah tersenyum. Persetan. Dev tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, utusan patroli tiba-tiba menghilang, Dev mengerutkan kening saat melihat ini, dan saat berikutnya dia melangkah keluar dengan pedang tebasan naga di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang dari atas ke bawah. Boom! Dengan pedang ini memotong, Dev langsung merasakan kekuatan besar menghalanginya, dan kemudian tubuh Dev terbang terbalik. Dan utusan patroli itu mengungkapkan sosoknya dan menghantam Dev. Pukulan ini, dengan rasa ngeri dan pembunuhan yang kuat, langit dan bumi langsung kehilangan warnanya di bawah pukulan ini. Dev tahu bahwa jika dia terkena pukulan ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tetapi ketika utusan patroli hendak memukul Dev dengan pukulan, tiba-tiba sebuah tombak panjang meledak dari udara. Boom! Kekuatan besar membuat utusan patroli mundur. Kemudian seorang gadis berbaju putih muncul, memegang senjata panjang, dengan lingkaran langit dan bumi di lehernya. Penjaga 10 istana yang bermartabat, tapi kamu melakukannya pada seorang junior, apakah kamu ingin menghadapinya? Gadis berbaju putih bertanya pada utusan patroli, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Siapa kamu? Utusan patroli itu mengerutkan kening, menatap gadis berpakaian putih di depannya dan bertanya. Gadis berbaju putih itu tidak memperhatikannya, tetapi menoleh untuk melihat Dev yang terluka dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, terima kasih, Nona, karena telah menyelamatkanku. Aku yang harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan begitu banyak orang di benua Changsuan. Gadis berbaju putih itu tersenyum tipis. Dev terkejut sejenak, Nona, apakah kamu dari benua Changsuan? Gadis berbaju putih menggelengkan kepalanya. Dev sedang berbicara dengan gadis berbaju putih, dan utusan patroli menjadi marah dan berteriak, kamu mencari kematian. Suara itu jatuh, dan utusan patroli mengayunkan telapak tangannya ke depan, dan kekuatan yang menakutkan pecah, dan seluruh ruang tampak terkompresi seketika. Gadis berpakaian putih dan Dev hanya merasa tubuhnya seperti di penjara. Aku tidak bisa menahannya. Gadis itu mendengus dingin, lalu menjabat pergelangan tangannya, dan tombak di tangannya menusuk. Boom! Tembakan ini langsung menembus kekuatan yang menakutkan, tetapi kekuatannya tidak melemah, langsung memaksa gadis berbaju putih itu mundur lagi dan lagi. Setelah melihat ini, Dev menebas pedang penebas naga di tangannya dengan nyanyian naga, menebas dengan ganas. Pedang ini langsung menghancurkan kekuatan yang menakutkan. Dev hendak mengatur napas, tetapi utusan patroli sudah tiba di depan Dev. Dev tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya, jadi dia hanya bisa memukul dengan keras. Tinju cahaya suci. Boom! Saat melemparkan pukulan ini, Dev hanya merasakan cahaya di belakangnya, dan seluruh tubuhnya ditarik kembali oleh gadis berbaju putih. Jangan sentuh dia, kamu bukan lawan. Setelah berbicara, gadis berbaju putih itu melesat keluar, dan sinar cahaya ungu berkelap-kelip di atas ujung senjata. Utusan patroli itu mengubah wajahnya, dan dia meninju dengan tangan kirinya. Senjata keluarga iblis. Utusan patroli berkata keras sambil mengayunkan pukulan. Saya tidak menyangka Anda cukup berpengetahuan. Gadis berbaju putih itu dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama ujung senjatanya bergetar, dan bayangan senjata muncul di depan utusan patroli. Utusan patroli itu tiba-tiba membuat matanya mengecil, dan dia buru-buru mundur, jelas iri dengan senjata keluarga Mo.
Setelah melihat ini, Dev mengayunkan pedangnya langsung ke atas, mencoba memanfaatkan momen ketakutan utusan patroli untuk membunuhnya. Satu pedang mengatur alam semesta. Dev melambaikan pedangnya, dan pedang tebasan naga meledak dengan aura pedang. Pedang itu menguap menjadi naga emas, dengan api terbakar di sekujur tubuhnya, dan mengaum ke arah utusan patroli. Kekuatan utusan patroli ini terlalu kuat, dan Dev hanya bisa meledak dengan pedang terkuat. Dengan pedang ini, Dev tidak hanya menggunakan kekuatan peri di tubuhnya, tetapi juga kekuatan naga, sumber api, dan semua jenis kekuatan digabungkan menjadi satu. Dengan pedang ini, dia ingin membunuh utusan patroli. Dan utusan patroli juga merasakan kekuatan pedang Dev, tidak ada lagi penghinaan di matanya, dan wajahnya berubah drastis. Dan pada saat ini, dia tidak bisa lagi menghindarinya, karena pedang Dev terlalu cepat, dan waktunya dipilih dengan sangat tepat. Utusan patroli mengeluarkan teriakan marah, menyilangkan tinjunya, dan tiba-tiba melambai. Dengan kedua tinjunya, dia menghabiskan kekuatan hidupnya, dan seluruh kehampaan terdistorsi di bawah kepalan tangan ini. Boom! Dengan suara keras, tubuh Dev terbang keluar dalam sekejap. Dan utusan patroli tidak lebih baik, semua lengannya hancur di bawah tebasan ini. Tanpa lengannya, utusan patroli itu tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lagi, jadi dia ingin keluar dan pergi. Tapi tombak panjang gadis berbaju putih itu sudah sampai di matanya. Sinar cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuh utusan patroli. Begitu utusan patroli mengertakkan giginya, jiwanya langsung keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya meledak di bawah cahaya ungu. Senjata keluarga iblis benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Jiwa utusan patroli mundur dan ingin melarikan diri. Masih ingin lari. Gadis berbaju putih itu hendak mengejar dengan senjata, tetapi beberapa sosok di langit datang dalam sekejap. Ini semua adalah orang-orang dari Istana Kedelapan, menghalangi di depan utusan patroli. Pada saat yang sama, bumi bergetar, dan para prajurit kota macan terbang yang melarikan diri semuanya terbunuh lagi. Chandler juga ada di antara mereka, karena dia harus kembali. Di belakangnya, Joseph secara pribadi mengawasi pertempuran. Chani tidak berani tidak kembali. Setelah melihat ini, gadis berbaju putih itu tidak mengejar, tetapi mengulurkan tangannya untuk menarik Dev ke atas. Dahi Dev penuh dengan keringat dingin, dan dia terengah-engah. Pertempuran ini banyak menghabiskan kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena penampilan gadis berpakaian putih itu, Dev takut bahwa dia tidak akan mampu menghadapi utusan patroli, jadi dia hanya bisa membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasukinya. Melihat orang-orang dari Istana Kedelapan datang, ekspresi utusan patroli juga menjadi tenang. Tubuh fisik sudah hancur. Selama jiwa masih ada, ia dapat membentuk kembali tubuh fisik. Itu hanya masalah waktu. Utusan patroli. Huo Zhao mendatangi utusan patroli dengan sangat hormat. Utusan ini setara dengan penegak hukum di seluruh 10 istana, dan mereka berspesialisasi dalam memeriksa situasi di setiap cabang istana, yang sama dengan Departemen Inspeksi Disiplin. Ada rasa dingin di mata utusan patroli, dan dia memelototi Huo Zhao, biarkan orang lain yang melakukannya, kecuali kamu. Kamu mengantar saya kembali ke istana. Saya ingin membentuk kembali tubuh saya. Baik, Tuan. Huo Zhao mengangguk, lalu berkata kepada Chandler, semua orang mengambil tindakan, dan jika ada yang melarikan diri tanpa izin, semua jiwa akan dihancurkan. Ketika Chandler mendengar ini, dia dengan enggan memerintahkan, bunuh. Para prajurit yang tersisa di kota macan terbang semuanya bergegas menuju gadis berpakaian putih Dev. Sekelompok orang dalam kegelapan berurusan dengan dua orang. Pada saat ini, Chandler tidak berani mundur sedikit pun. Huo Zhao melirik Dev dengan ekspresi yang sangat rumit, lalu melindungi jiwa utusan patroli dan segera pergi. Utusan patroli itu benar-benar mengalami kecelakaan di tempat dia, dan dia, penguasa Istana Kedelapan, mengalami kesulitan. Dev mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang dalam kegelapan bergegas mendekat. Apa yang kamu pikirkan? Gadis berbaju putih bertanya. Saya bertanya-tanya apakah kita bisa lari. Dev berkata. Apa yang kamu katakan? Gadis berbaju putih itu tersenyum. Lari. Setelah berbicara, Dev berbalik dan hendak lari. Tapi sebelum dia bisa berlari, dia melihat bumi bergetar, dan sekelompok orang bergegas dalam kegelapan. Miles membawa orang kembali, peri gila, Matt Humazi, Tobias Son, Ruskov, Dixon. Mereka semua kembali, dengan semua prajurit kota badak. Bagaimana kita bisa meninggalkan kakak tertua kita sendirian? Bunuh semua orang untukku. Jangan berhenti sampai kita membunuh mereka semua. Miles meraung. Para prajurit kota badak bergegas menuju para prajurit kota macan terbang dalam kawanan. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi.
Melihat ini, Chandler sedikit mengerutkan kening, sebelumnya dia jelas telah melarikan diri dan dipaksa mundur. Tapi kali ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, kalau tidak dia tidak akan dihukum oleh Istana ke-8. Semua orang membunuh untukku, sampai titik darah penghabisan. Chandler meraung. Para prajurit kota macan terbang juga tahu bahwa sekarang mereka tidak memiliki jalan keluar lain selain bertarung sampai mati. Pertempuran berubah menjadi panas pada saat disentuh. Setelah melihat ini, Dev juga bergegas dengan pedang, tidak berpikir untuk melarikan diri. Dev, gadis berbaju putih, peri gila, dan Methu, semuanya adalah master. Di antara para prajurit, jika mereka memasuki wilayah siapapun, bahkan para prajurit yang dibawa alam dispersi negeri peri tidak akan bertahan dalam satu gerakan di tangan mereka. Perlahan-lahan, kota badak menang, dan Chandler melihat semua yang ada di depannya lagi, matanya penuh ketidakberdayaan dan ketakutan. Ketika semua rakyatnya dihancurkan, kota macan terbang akan binasa, dan dia, penguasa kota, akan sepenuhnya berakhir. Tepat ketika Chandler tidak berdaya, tiba-tiba bayangan gelap di langit jatuh seperti tetesan air hujan. Orang-orang ini berpakaian hitam, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Orang-orang dari Istana ke-8. Setelah mengawal utusan patroli, Huo Zhao mengirim banyak orang dari Istana ke-8. Penambahan orang dari Istana ke-8 ini langsung memiringkan keseimbangan menuju kota macan terbang. Di sisi kota badak, Dev dan yang lainnya tidak lebih kuat dari Dev, tetapi orang-orang berpakaian hitam dari Istana ke-8 ini ternyata biksu di alam dispersi negeri peri tingkat 2. Harus diakui bahwa kekuatan Istana ke-8 memang sangat kuat. Jika tidak, Istana ke-8 tidak dapat mengendalikan seluruh kota macan terbang, membebaskan penguasa kota macan terbang, dan memperlakukannya sebagai bawahan. Hahaha, saudara-saudara, mereka di sini untuk membantu, orang-orang dari Istana ke-8 ada di sini, bunuh mereka untukku. Kelegaan sekarang menjadi berani. Para prajurit di kota macan terbang itu juga langsung memiliki semangat juang yang tinggi. Di sisi lain, Dev mengerutkan kening. Dev tidak menyangka ada begitu banyak orang dari Istana ke-8 ini, dan kekuatan mereka sangat kuat. Tapi sekarang huru-hara sudah dimulai, sulit untuk keluar. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dengan putus asa. Saat Dev memegang pedang tebasan naga untuk bertarung sampai mati, tiba-tiba sesosok jatuh dari depannya. Dev tercengang sejenak, dan kemudian tubuhnya menghilang seketika, disertai dengan tembakan cahaya pedang, seorang pria berpakaian hitam dari Istana ke-8 langsung dipenggal kepalanya. Ketika dia memenggal kepala pria berpakaian hitam dari Istana ke-8, sosok Dev juga dengan cepat menangkap sosok yang jatuh itu. Rekan Taois. Dev memandang Ruskov. Ruskov dipenuhi bekas luka di sekujur tubuhnya saat ini, dan auranya semakin lemah. Melihat bahwa kamu baik-baik saja, aku merasa lega. Ruskov selesai berbicara, memuntahkan darah. Ketika dia mendengar bahwa Dev ditinggalkan sendirian dan dalam bahaya, dia tidak ragu untuk membantunya. Tobias Son bahkan memanggil semua orang dari pasar gelap istana rubahnya. Kamu terlalu bodoh, bukankah sama saja dengan kematian bagimu untuk mengikuti pertempuran semacam ini? Dev perlahan menurunkan tubuh Ruskov ke tanah, dan berkata dengan sangat bingung. Kekuatan Ruskov tidak kuat, dia hanya puncak transformasi negeri peri, dan dia bahkan belum tiba di alam dispersi negeri peri. Dia berlari ke sini untuk menyelamatkan dirinya, bukan untuk mati. Kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa melihatmu dalam bahaya dan bersikap acuh tak acuh. Bahkan jika aku mati, itu sangat layak. Jika bukan karena kamu, aku mungkin harus tinggal di penjara itu selamanya. Aura Ruskov semakin lemah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan batu giok peri yang diperoleh dari tanah harta karun dan meletakkannya di tangan Ruskov. Ini adalah batu giok peri, ini pasti bisa menyelamatkanmu. Dan pil-pil ini semuanya dimurnikan dari berbagai ramuan peri. Dev tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan berbagai sumber daya untuk Ruskov untuk menyembuhkan lukanya. Bersambung.